Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, like, dan juga bagikan channel ini supaya kami dapat lebih semangat lagi dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya di dalam dunia pasar modal. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan update terbaru. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Yuk langsung kita mulai rekomendasi untuk besok, hari Selasa 13 April 2021. Sebelumnya kami ingin menyampaikan selamat memulai ibadah puasa bagi saudara-saudara kami yang juga merayakan atau menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini kita akan mencoba membahas 3 buah saham, dan perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah sebuah pom-pom atau ajakan untuk membeli atau menjual saham-saham yang kami rekomendasikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, sebuah saham dari sektor properti, yaitu Ciputra Development Tbk atau kode sahamnya CTRA. CTRA hari ini ditutup di harga terendah hari ini, yaitu di 1070, melemah 80 poin atau 6,96%. Rentang harga CTRA hari ini adalah dari 1070 sampai dengan 1145. Total transaksi yang terjadi di CTRA adalah 41,92 miliar rupiah. Total transaksi ini cukup lumayan besar untuk CTRA, senilai 41,92 miliar ini. Dan market capital CTRA sendiri adalah 19,86 triliun. Price earning ratio untuk CTRA adalah 64,15. Jadi kalau kita bicara soal valuasi, maka CTRA sudah sangat mahal secara valuasi. Tapi kalau kita lihat rentang harga bulanannya, di mana dalam 1 bulan terakhir CTRA memiliki harga terendah 1050, dengan harga tertingginya adalah 1220. Dapat kita kategorikan secara monthly harga CTRA sudah sangat murah. Kemudian kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, harga tertinggi CTRA adalah 1350 yang juga merupakan harga tertinggi selama masa Covid, sedangkan harga terendahnya adalah 885. Jadi kalau kita lihat secara year to date, harga CTRA sedikit berada di bawah zona pertengahannya. Harga terendah CTRA selama fase COVID-19 adalah 394, sedangkan harga tertingginya 1350, sedangkan harga tertinggi CTRA selama 5 tahun terakhir adalah 1745. Investor asing tampak hari ini melakukan net foreign sale di saham CTRA sebesar 14,36 miliar rupiah. Yang tampil sebagai top net seller di saham CTRA adalah broker RX, sedangkan top net buyernya adalah broker KZ. Dan bagi kami, saham CTRA memiliki support di 1015 dengan resistennya di 1200. Jadi trading range kami untuk CTRA adalah dari 1015 sampai dengan 1200. Lanjut kita berpindah ke saham yang kedua, saham dari sektor finance, subsektornya bank, yaitu saham sejuta umat BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kalau kita lihat hari ini BBRI diperdagangkan dengan rentang harga dari 4.200 sampai dengan 4.390. BBRI sendiri ditutup di 4.210, melemah 140 poin atau 3,22%. Total transaksi yang terjadi di BBRI adalah 445,23 miliar rupiah.
Price earning ratio untuk BBRI adalah 27,84 dan secara valuasi BBRI memang sudah agak mahal. Market capital atau nilai pasar dari BBRI adalah 519,29 triliun rupiah. Kalau kita lihat rentang harga BBRI selama 1 bulan terakhir, harga terendah BBRI adalah 4150, sedangkan harga tertingginya adalah 4780. Ini membuat secara monthly atau dari kalau kita lihat sebulan terakhir, harga sekarang 4210 sudah cukup murah untuk BBRI ya. Sedangkan kalau kita lihat harga dari awal tahun atau year to date, harga terendah BBRI adalah 3960, sedangkan harga tertingginya adalah 4950 yang juga merupakan all time high dari BBRI. Dan kalau kita melihat secara year to date, maka harga BBRI saat ini pun sudah cukup murah. Kalau kita lihat harga terendah selama COVID-19 yang dicapai oleh BBRI adalah 2160. Investor asing tampak melakukan net foreign sale atau jual bersih sebesar 59,11 miliar rupiah. Broker BB tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker YU tampil sebagai top net seller. Kami memiliki support untuk BBRI di 4070, sedangkan resistennya ada di 4760. Jadi trading range kami untuk BBRI adalah dari 4070 sampai dengan 4760. Berikutnya kita punya saham lainnya yaitu BMRI yang juga berasal dari sektor finance, subsektor bank. Dan BMRI sendiri hari ini ditutup di 6.300, melemah 175 poin atau 2,7%. Dan hari ini BMRI diperdagangkan dengan rentang harga dari 6.275 sampai dengan 6.500. Total transaksi 153,63 miliar rupiah. Price earning ratio untuk BMRI adalah 17,17. Ini menandakan bahwa BMRI adalah sebuah saham dengan valuasi yang sedang, tidak terlalu mahal dan juga tidak murah. Market capital atau nilai pasar dari BMRI adalah 294 triliun rupiah. Dan kalau kita amati, BMRI memiliki harga terendah dalam 1 bulan terakhir adalah 6.125 dengan harga tertingginya adalah 6.850. Ini membuat harga saat ini 6.300 sudah bisa kita kategorikan cukup murah. Sedangkan harga terendah selama year to date atau dari awal tahun adalah 6.100 dengan harga tertinggi 7.450. Jadi kalau kita lihat secara year to date pun harga BMRI sudah sangat murah. Harga terendah selama COVID-19 adalah 3.660 dengan harga tertingginya adalah 7.450 selama periode COVID-19. Sedangkan harga tertinggi bagi BMRI selama 5 tahun terakhir adalah 9.050. Investor asing hari ini melakukan net foreign sale di saham BMRI sebesar 1,74 miliar rupiah. Dengan broker ZP tampil sebagai top net buyer, sedangkan top net sellernya adalah broker YU. Bagi kami BMRI memiliki support di 6.150, sedangkan resistennya ada di 6.850. Jadi trading range kami untuk BMRI adalah dari 6.150 sampai dengan 6.850. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.